Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan As-Sa'adah Al-Hadriyah, yang saya hormati seluruh Dewan Guru, dan yang saya cintai, saya banggakan, siswa-siswi SMP Al-Hadriyah. Alhamdulillah, kali ini kita bisa mengikuti pembukaan pesantren Ramadan hari pertama. Mudah-mudahan langkah kaki kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak, Ibu, anak-anak SMP Al-Hadriyah yang saya banggakan, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang hikmah berpuasa. Perlu diketahui bahwa salah satu asma Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Hakim, yang diambil dari kata Al-Hukmu, yaitu ketentuan atau keputusan, dan juga diambil dari kata Al-Hikmah. Maka Allah lah pemilik hukum semata, dan hukum Allah penuh dengan hikmah dan kesempurnaan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkan sebuah hukum kecuali di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan hikmah yang agung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan hikmah puasa, kalau kita mau membahasnya, ada beberapa hikmah puasa yang bisa kita ambil, namun banyak hal-hal hikmah puasa yang tidak bisa kita nalar oleh akal kita. Bahkan Imam Asy-Syarawi menyatakan bahwa hikmah puasa tidak bisa kita sebutkan kecuali bagi orang-orang yang benar-benar melakukan puasa dengan baik dan sempurna. Namun para ulama sebagian mengatakan bahwa hikmah puasa tetap kita bisa ambil sebagai pelajaran dan bisa kita sebutkan kepada umat Islam sebagai pelajaran pengingat bagi mereka, agar mereka termotivasi untuk mendapatkan hikmah dalam berpuasa. Makanya ulama-ulama salaf banyak menyebutkan, yang jelas hikmah puasa adalah diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini adalah hikmah puasa. Allah menyebutkan bahwa orang-orang diwajibkan berpuasa sebagaimana umat terdahulu, tujuannya adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Dari kata takwa ini kemudian muncul beberapa hikmah yang disarikan oleh para ulama untuk kita sebagai pelajaran, agar kita bisa termotivasi untuk menggapainya di dalam bulan Ramadan ini. Kali ini Bapak akan menyebutkan beberapa hikmah berpuasa diambil dari kata takwa tadi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ketika orang yang berpuasa harapannya adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Di antara hikmah orang yang berpuasa adalah wasilatun ila syukri ni'am.
Puasa adalah cara untuk mensyukuri nikmat. Puasa dapat mencegah seseorang dari makan, minum, dan berhubungan suami istri. Dan ini tentu adalah kenikmatan yang paling besar. Jadi orang-orang kita hidup itu paling pikirannya, orientasinya yang makan, minum, dan berhubungan suami istri. Ketika ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa waktu, maka baru kita akan merasakan betapa nikmatnya makan, minum, dan berhubungan suami istri itu. Ya sekarang bisa, misalnya kita dikasih nikmat sehat, kita tidak akan pernah merasakan nikmat sehat itu selama kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Namun ketika kita sudah diberikan rasa sakit, gigi sudah mulai sakit, mata sakit, kemudian perut sakit, lah baru kita bisa merasakan betapa nikmatnya sehat. Jadi nikmat sehat itu kita bisa rasakan setelah kita merasakan sakit. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain. Setelah nikmat itu diambil oleh Allah, dilarang oleh Allah, baru kita akan merasakan betapa dahsyat dan besarnya nikmat yang pernah kita rasakan. Makanya seperti yang biasa kita dengar bahwa kenikmatan ini bisa kita syukuri setelah semuanya sudah tidak bisa kita miliki lagi. Karena itu ketika kita sehari penuh kita tidak makan, minum, dan tidak bisa berhubungan suami istri, kemudian setelah matahari tenggelam baru kita bisa merasakan setetes air yang bisa membasahi tenggorokan kita, kemudian makanan yang bisa masuk dalam perut kita, baru kita akan merasakan betapa semua itu adalah nikmat yang sangat besar, dan karena itu kita wajib untuk mensyukurinya. Itu yang pertama. Kemudian hikmah puasa yang kedua adalah wasilatun ila tarkil muharramat. Puasa adalah cara untuk meninggalkan perkara yang diharamkan. Ketika seseorang mampu menjauhi yang halal karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berpuasa, kita meninggalkan makan dan minum yang memang sebenarnya itu dibolehkan dalam waktu yang bukan puasa, maka ketika kita meninggalkan itu karena mencari ridha Allah, apalagi kita menjauhi perkara yang haram. Istilahnya kalau makan yang halal kita berani tinggalkan karena mencari ridha Allah, apalagi kita meninggalkan makanan-makanan yang haram. Apabila minum air yang dihalalkan oleh Allah kemudian kita tinggalkan karena kita berpuasa, apalagi minum minuman yang diharamkan oleh Allah. Karena itu puasa dapat menjadi salah satu cara untuk menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hikmah puasa adalah at-taghallub 'ala syahwat, yaitu mengalahkan syahwat. Biasanya kalau perut kita kenyang, perut seseorang kenyang, maka dia akan berkeinginan untuk menunaikan semua syahwatnya. Kita punya gairah. Namun kemudian ketika perut kita lapar, maka dia tidak akan selera dengan syahwatnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Kata Rasulullah, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah dapat menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih memelihara kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija'. Namun barang siapa yang tidak mampu, tidak memiliki biaya untuk menikah, maka Rasulullah memberikan solusi yang lain. Apa itu? Yaitu berpuasa. Karena dengan puasa menjadi benteng untuk diri kita. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika syahwat kita tinggi namun kemampuan untuk menikah tidak kita miliki, maka Rasulullah mengajarkan untuk berpuasa.
Jadi puasa itu bisa mengalahkan syahwat dalam diri kita. Kemudian hikmah selanjutnya adalah mujibun lirrahmah wal 'atfi 'alal masakin. Puasa dapat melahirkan rasa belas kasih dan simpati terhadap orang miskin. Ketika kita berpuasa, kita merasakan pedihnya lapar dan haus mencekik tenggorokan kita, maka kita akan berpikir bagaimana dengan orang yang sepanjang waktunya dalam kehidupan, dalam hidupnya penuh dengan lapar dan dahaga. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang jarang perutnya masuk makanan, tenggorokannya dibasahi oleh minuman. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang memang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Maka dengan berpuasa itu mampu menumbuhkan rasa belas kasih dan simpati kita terhadap orang miskin. Dengan puasa maka kita menjadi orang yang peduli kepada orang lain, apalagi kepada saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Anak-anakku, kemudian selanjutnya hikmah puasa yang lain adalah qahrun lisyaitan wa id'afun lahu. Puasa itu dapat menaklukkan setan. Dengan puasa seseorang dapat menaklukkan setan, karena dengan berpuasa bisikan-bisikan setan menjadi lemah sehingga kemaksiatan bisa diminimalisir. Kita telah mendengar bahwa salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan, Rasulullah mengatakan bahwa wasufida fihi maqaidus syayatin. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala membelenggu setan. Jadi yang dimaksud setan dibelenggu di bulan Ramadan adalah bukan berarti dikerangkeng, bukan berarti diikat. Menurut salah satu ulama, yang dimaksud dengan setan dibelenggu di bulan Ramadan adalah karena kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, ketika kita berpuasa maka syahwat kita lemah. Kemudian bisikan-bisikan syaitani itu tidak ada pengaruhnya bagi kita, sehingga kemaksiatan di bulan puasa pun bisa diminimalisir. Kemudian selanjutnya hikmah puasa adalah tadribu nafsin ala muraqabatillah. Puasa dapat melatih jiwa agar selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan puasa kita akan muncul perasaan muraqabah, yaitu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa sudah biasa meninggalkan semua keinginannya yang dapat membatalkan puasa, walaupun sebenarnya dia mampu melakukannya. Ini sekarang jam 10:21, kita sekarang bisa saja ngambil air kemudian kita minum, atau kita ngambil makanan kemudian kita makan, kita bisa. Tapi kenapa kita tidak lakukan saat ini? Karena kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya. Walaupun orang tua kita misalnya tidak bisa melihatnya karena kita ada dalam kamar, atau orang lain tidak bisa melihatnya karena kita ada dalam rumah, namun itu tidak mungkin kita lakukan. Orang yang beriman tidak mungkin melakukan itu. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya. Jadi berpuasa bisa melatih jiwa seseorang agar selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang terakhir adalah ta'widul mu'min 'alal iktsari minat ta'at. Pembiasaan untuk memperbanyak ketaatan. Alhamdulillah di bulan puasa biasanya musola-musola, masjid-masjid sepi. Sejak puasa masuk musola dan masjid ramai, mulai dari maghrib sampai subuh. Kemudian ketaatan seseorang semakin meningkat dan bertambah. Ketika dia ingin melakukan dosa, dia langsung ingat, oh hari ini saya sedang berpuasa. Ketika dia emosi kemudian ingin meluapkan amarahnya dengan perkataan atau perbuatan, dia segera beristighfar kepada Allah.
Kemudian dia mengingat bahwa oh sekarang saya sedang berpuasa. Dan kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan ini nanti bisa menjadi kebiasaan kita di luar Ramadan. Harapannya adalah ketika kita mampu menahan emosi kita di bulan Ramadan, harapannya nanti di luar Ramadan kita bisa mampu menahan emosi kita. Ketika kita bisa melatih diri kita, melatih tangan, mulut, mata kita dari perkara yang diharamkan oleh Allah di bulan puasa, maka nanti diharapkan di luar puasa kita mampu menjaga dan mengontrol semua anggota badan kita. Makanya puasa menjadi cara untuk membiasakan diri memperbanyak ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu